Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan itu secara seksual dan aseksual, sekarang itu ada yang namanya metagenesis. Metagenesis itu apa? Pergiliran keturunan. Nah, pergiliran keturunan itu berarti ada beberapa yang digilir kan. Nah, yang digilir itu apa? Ada fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit, sporo berarti menghasilkan spora. Spora ya, bukan sperma, menghasilkan spora. Sementara di fase gametofit menghasilkan gamet. Lah, gamet, masih ingat ya gamet itu apa? Gamet itu sel reproduksi. Apa berarti? Sel telur dan sel sperma. Jadi ini bukan secara vegetatif, bukan secara generatif, tapi secara pergiliran keturunan. Contohnya, ada tumbuhan yang namanya Markanthia polymorpha, seperti ini. Dia itu adalah merupakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu berasal dari spora. Spora tumbuh menjadi protonema. Protonema ini kemudian dia ini adalah fase gametofit. Karena dia akan menghasilkan yang namanya sel telur dan sel sperma. Lah ini archegonium ini berarti apa? Sel telur betina, antheridium berarti jantan. Ini keduanya adalah haploid. Nah, ketika ada sel sperma bertemu kemudian menghasilkan zigot. Nah, ketika zigot berkembang sampai sporangium berarti ini adalah fase apa? Fase sporofit. Kalau ini fase gametofit. Nah, akan sedikit berbeda ketika dia ada di tumbuhan paku. Sama ya, spora kemudian berkembang menjadi protalium. Di sini adalah fase gametofit. Nah, di sini terjadi fase sporofit. Bedanya apa coba? Bedanya apa? Ini gametofitnya itu lebih pendek. Ya, cuma 2 tahap, 1, 2. Kalau yang tadi berapa? 1, 2, 3. Ya, lebih panjang. Kalau yang ini gametofitnya lebih pendek. Ini sporofitnya yang lebih panjang. Sporofit tadi apa? Fase menghasilkan spora. Dari spora ini akan dari sporangium ini akan menghasilkan spora. Membelah lagi ya. Ayo, terus selanjutnya ini ada, kalau tadi itu homospora. Nah, ini homospora. Homospora itu dari satu spora yang sama. Ya, kalau yang heterospora itu dari mikrospora dan makrospora. Sama di sini untuk menghasilkan yang namanya zigot. Ini apa? Ini fase apa? Gametofit. Nah, dari tumbuhan paku sampai menjadi spora, sampai menjadi mikro dan makrospora, ini namanya fase sporofit. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Di hewan juga mengalami siklus, ada yaitu yang namanya ubur-ubur. Ada siklusnya. Kalau tadi gametofit dan sporofit, di sini itu fase apa? Polip. Ada fase polip dan fase medusa. Oke, ada 2 fase yaitu fase polip dan fase medusa. Selanjutnya kita langsung lihat videonya saja. Ya, ini ada pergiliran keturunan untuk ubur-ubur. Ini ada ubur-ubur ya. Bahasa Inggrisnya ubur-ubur apa? Jellyfish.
Nah, di pergiliran keturunnya ini ada juga yang menghasilkan sel reproduksi jantan dan betina. Sama ya, di sini menghasilkan sel sperma dan sel telur berkembang menjadi larva, terus kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini. Jadi itu tadi zigotnya itu tumbuh seperti biji, padahal ini tuh hewan ya. Kemudian bijinya itu seakan-akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Lah, ini tuh fase polip namanya. Nah, ketika sudah jadi polip dewasa, nah dia ini akan menghasilkan yang namanya fase medusa. Ini akan tumbuh, muncul yang namanya ubur-uburnya. Nah, ini adalah pergiliran keturunan pada ubur-ubur. Ada 2 fase, polip tadi seperti tumbuhan, terus yang kedua ketika tumbuhan itu seperti seakan-akan itu melahirkan, maka dia itu adalah fase medusa. Nah, ada juga siklus. Kalau tadi kan pergiliran keturunan, ini siklus namanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sudah kalian pelajari di MI ya. Contohnya ada kata di sini metamorfosis tidak sempurna itu contohnya adalah serangga ya. Nah, selanjutnya di sini teknologi reproduksi tumbuhan. Ada yang pertama stek. Seperti ini caranya, diambil batangnya kemudian ditanam di lain tempat. Nah, kalau ini caranya runduk. Jadi ada dia itu ini yang diambil seperti tunas ya. Tunas yang diambil gitu kemudian dipotong dan ditanam di tempat yang lain agar bisa tumbuh lagi. Kemudian yang kedua dengan cara cangkok. Nah, cangkok itu seperti ini, dipotong, diambil bagiannya, kemudian dia akan tumbuh menjadi cabang yang baru atau tanaman yang baru. Untuk teknologi reproduksi hewan ada 2, yaitu inseminasi buatan dan cloning. Nah, inseminasi buatan itu seperti kalau di manusia itu bayi tabung. Jadi spermanya itu diambil, dipilih kualitas terbaik, kemudian dimatangkan atau ditemukan di sapi betina, dimasukkan ke dalam sapi betina. Kalau cloning itu diambil kelenjar mamae dari yang betina, kemudian kalau yang ini diambil sel telurnya, lah akan menghasilkan induk dengan kualitas yang baik. Nah, sekian untuk bab 2. Saya akhiri. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.